Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai uji kinerja PPG Guru tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Dwi Puja Kusuma Desi SPD, mahasiswa PPG Guru tertentu tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Lampung dengan NIM 25130611903 pada hari Rabu 5 November 2025. Saya akan melakukan praktik pembelajaran di sekolah SD Negeri 1 Indra Prasubing, tepatnya di kelas 3, mata pelajaran IPAS, materi metamorfosis pada makhluk hidup. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Coba dilihat buku dan alat tulisnya sudah siap belum di atas meja? Yang belum disiapkan dulu di atas meja. Sudah siap? Sudah. Supaya pembelajaran kita hari ini lancar, tanpa kurang satu apapun, selesai sampai akhir, tanpa halangan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, mohon untuk dipimpin berdoa. Semua siap. Berdoa mulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba anak-anak ditengok kanan dan kirinya. Ada tidak teman yang tidak masuk? Ya. Masuk semua ya? Alhamdulillah, siswa kelas 3 hari ini sehat semua. Kemudian sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Anak-anak mohon untuk berdiri ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia
Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, anak-anak jangan duduk dulu ya. Kita ice breaking terlebih dahulu. Yuk. Tepuk janji, fokus. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham, saya fokus, saya bisa, saya paham. Oke, anak-anak boleh duduk kembali. Sudah siap belajar hari ini? Siap. Ya, oke, Ibu mau pertanyaan. Mau ada pertanyaan. Siapa yang sudah pernah melihat kupu-kupu? Ada tidak yang belum pernah melihat kupu-kupu? Azam sudah pernah melihat kupu-kupu, Azam? Sudah. Jadi sudah tahu bentuknya kupu-kupu itu seperti apa ya, anak-anak? Ya. Kupu-kupu dulunya sebelum menjadi kupu-kupu dia menjadi apa dulu, Nak? Kepompong. Iya, dulunya kupu-kupu betina bertelur, kemudian menetas menjadi ulat, berubah lagi menjadi kepompong, dan baru dia berubah menjadi kupu-kupu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis pada makhluk hidup atau perubahan biologis yang terjadi pada suatu makhluk hidup. Suatu makhluk hidup ya. Contohnya hewan serangga ya. Pola hidup itu biasanya dalam mempelajari metamorfosis kita bisa melihat sesuatu yang menakjubkan ya dari siklus hidup hewan tersebut yang penting bagi dirinya untuk pertumbuhan dan perkembangan hidupnya. Oke, hari ini kita belajar metamorfosis dan nanti ada tugas kelompok, tugas mandiri, dan juga tugas PR yang dikerjakan bersama kedua orang tua. Gimana anak-anak? Sudah siap untuk belajar? Siap semua? Siap. Oke. Kalau siap, anak-anak simak video di depan ya. Metamorfosis adalah perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Seperti kupu-kupu, ini adalah cara bagaimana kupu-kupu berubah dari telur ke larva atau ulat, kemudian menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu dewasa. Mari kita bahas satu persatu. 1. Telur. Semua dimulai dengan seorang ibu kupu-kupu yang meletakkan telur. Telur itu sangat kecil dan biasanya melekat pada dalam tumbuhan. Setelah beberapa waktu, telur itu menetas dan menjadi ulat kecil. Larva asal ulat. Setelah menetas dari telur, kupu-kupu bayi ini disebut ulat. Mereka makan terus-menerus
Ulat makan daun-daunan dan tumbuhan lain untuk tumbuh besar dan kuat. Selama masa ini, ulat akan mengalami beberapa kali pergantian kulit karena mereka terus tumbuh. 3. Kepompong. Ketika ulat sudah cukup besar dan matang, mereka mulai mencari tempat untuk berubah. Mereka memutuskan untuk membuat sebuah tempat yang disebut kepompong. Kepompong adalah seperti rumah kecil yang dibuat dari sutra yang dikeluarkan oleh ulat. Di dalam kepompong, ulat berubah menjadi bentuk yang berbeda, yang disebut pupa. Mereka tidur dalam kepompong ini untuk waktu yang cukup lama. Kupu-kupu dewasa. Setelah cukup waktu berlalu, sesuatu yang ajaib terjadi di dalam kepompong. Pupa berubah menjadi kupu-kupu dewasa. Ini adalah bagian terakhir dari metamorfosis. Kupu-kupu baru ini harus menunggu beberapa saat di dalam kepompong sampai mereka cukup kuat untuk keluar. Ketika mereka siap, mereka memotong kepompongnya dan keluar. Kupu-kupu dewasa memiliki warna saya cantik. Kupu-kupu dewasa mencari makanan seperti nektar bunga untuk mendapatkan energi. Mereka juga mencari pasangan dan bertelur untuk memulai siklus metamorfosis lagi. Itulah bagaimana kupu-kupu melewati proses metamorfosis dari telur ke ulat, pupa, dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang cantik. Halo teman-teman, subscribe dong. Oke, setelah menonton video tadi, sekarang Ibu akan menjelaskan apa itu metamorfosis ya, yang berkaitan dengan video yang barusan anak-anak tonton ya. Ada yang tahu metamorfosis itu apa? Tidak ada yang tahu metamorfosis? Tidak. Oke, Ibu akan jelaskan. Jadi, metamorfosis itu adalah perubahan bentuk tubuh hewan dari satu tahap ke tahap lainnya. Siklus hidupnya ada dua jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna itu mengalami 4 kali perubahan atau 4 kali fase, sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami 3 kali perubahan atau 3 kali fase. Oke. Selanjutnya, metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah bentuk hewan melalui 4 tahap yang berbeda dengan perubahan bentuk drastis dari satu tahap ke tahap berikutnya. Ya, dia berubah drastis seperti kupu-kupu tadi, dia dari telur langsung berubah menjadi kupu-kupu, jadi ulat dulu. Jadi setelah dia menjadi ulat, lalu dia menjadi kepompong, setelah menjadi kepompong, baru dia menjadi kupu-kupu. Itu perubahannya drastis atau tidak? Drastis ya, karena dari telur kok bisa jadi ulat, sudah jadi ulat jadi kepompong, kemudian baru jadi kupu-kupu. Nah, ini dia contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada kupu-kupu, katak, dan nyamuk, semut, dan masih banyak lagi. Ini lihat gambar. Yang pertama, ini ada gambar metamorfosis kupu-kupu. Ini telur, setelah menetas menjadi ulat. Setelah menjadi ulat, dia berubah menjadi kepompong, baru dia berubah menjadi kupu-kupu. Yang sebelahnya, gambar sebelahnya, ini gambar apa, Nana? Katak. Ya, ini gambar katak. Setelah dia menjadi telur, telurnya menetas, dia menjadi berudu. Ya, kemudian berubah lagi menjadi berudu berekor. Ya, setelah menjadi berudu berekor, dia berubah jadi apa? Katak muda. Setelah menjadi katak muda, baru dia menjadi
katak dewasa. Selanjutnya, nih, tahap-tahapan metamorfosis pada kupu-kupu tadi sudah Ibu jelaskan. 1, dia telur. 2, larva atau ulat. Yang ketiga, pupa atau kepompong. Yang keempat, imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, ini tahap pertama, telur. Kupu-kupu betina meletakkan telurnya pada daun. Lihat pada gambar ini. Kupu-kupu betina meletakkan terus telur pada daun. Setelah diletakkan pada daun, telurnya menetas menjadi apa? Menjadi larva atau ulat. Setelah telur menetas, keluarlah larva atau ulat. Ulat ini akan makan banyak daun dan tumbuh besar. Ulat ini akan berganti kulit beberapa kali ya, karena selama proses pertumbuhannya badannya makin besar ya. Setelah dia menjadi ulat, dia berubah lagi. Yang ketiga, dia berubah menjadi pupa atau kepompong. Setelah cukup besar, ulat akan berubah menjadi pupa atau kepompong. Ulatnya tidur di dalam sini. Ulatnya tidur, dia sudah kenyang, makan banyak daun. Sekarang waktunya dia tidur yang cukup lama. Ya, di dalam kepompong itu ulat akan mengalami perubahan besar. Ya, perubahan yang sangat drastis ya. Dari ulat langsung berubah menjadi kupu-kupu atau imago. Setelah beberapa waktu, kepompong tadi akan berubah dan keluarlah kupu-kupu dewasa yang indah. Oke, tadi ada 4 tahap perubahan pada kupu-kupu. Yang pertama, telur. Yang kedua, larva. Yang ketiga, pupa atau kepompong. Yang keempat, imago atau kupu-kupu dewasa. Nah, ini contoh lagi nih, lihat di gambar, metamorfosis sempurna pada kupu-kupu. Nih ada telur, menjadi ulat, menjadi kepompong, lalu dia menjadi kupu-kupu. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini melalui 3 fase atau 3 tahap. Ya, tidak seperti metamorfosis sempurna. Dia tidak melibatkan perubahan bentuk yang drastis, ya. Dia masih berubahnya masih tidak terlalu drastis, tidak terlalu jauh berbeda, ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah apa ini? Gambar apa? Capung sama apa ini? Belalang. Ya, contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan capung. Oke, ini tahap metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Pertama, belalangnya bertelur. Setelah bertelur menjadi apa? Nimfa atau belalang muda. Setelah menjadi nimfa jadi apa dia? Imago atau belalang dewasa. Berarti cuma ada 3 tahap atau 3 fase perubahan. Dan berubahnya juga tidak drastis ya, seperti metamorfosis yang sempurna. Nah, ini contoh 1. Belalang betina bertelur, lalu meletakkan telurnya di tanah atau di daun. Ya, belalang telurnya bisa diletakkan di tanah dan juga bisa diletakkan di daun. Yang kedua, nimfa atau belalang muda. Setelah menetas, keluarlah nimfa atau belalang muda. Nimfa ini mirip dengan belalang dewasa, tetapi ukurannya lebih kecil dan belum memiliki sayap yang sempurna. Iya, dia ukurannya masih kecil dan sayapnya belum tumbuh sempurna. Dia belum terlalu bisa terbang ya. Yang ketiga, dia menjadi imago, belalang dewasa. Setelah beberapa kali berganti kulit, nimfa akan menjadi belalang dewasa yang memiliki sayap dan siap untuk terbang. Ukurannya belalangnya sudah besar dan sayapnya sudah kuat.
buat dia terbang kemana-mana ya, buat dia terbang mencari makan lagi. Nah, ini contoh metamorfosis tidak sempurna pada belalang. Ini fase-fasenya. Pertama ada fase dia telur, yang kedua nimfa, yang ketiga belalang dewasa. Cuman ada 3 tahap ya kalau untuk yang metamorfosis tidak sempurna. Nah, ya anak-anak, kita menyanyikan lagu tentang metamorfosis dengan nada anak kambing saya. Ayo. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan belajar bersama tentang metamorfosis hewan sekitar kita. Ada yang sempurna dan tidak sempurna. Keduanya memiliki fase yang tidak sama. Sempurna telur larva, pupa jadi dewasa. Contohnya katak, nyamuk, dan kupu-kupu. Tidak sempurna telur nimfa jadi dewasa. Contohnya capung, kecoa, dan belalang. Oke. Selanjutnya ini. Oh iya, selesai. Berarti setelah selesai Ibu jelaskan, ada tidak anak-anak yang ingin bertanya? Yang mau bertanya? Ya, Najwa? Kambing termasuk metamorfosis bukan? Kambing bukan termasuk hewan yang bermetamorfosis ya, karena setelah lahir kambing sudah menjadi kambing. Dia tidak ada perubahan ya. Biasanya hewan yang mengalami metamorfosis itu adalah hewan serangga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Reza? Selain kecoa dan belalang, hewan apa lagi yang mengalami metamorfosis tidak sempurna? Oh iya, selain kecoa, capung, dan belalang, apalagi hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, itu ada jangkrik, ada lagi kutu, ada lagi apa? Kecoa tadi sudah, oke. Sudah itu, dan lain-lainnya. Ayo, ada lagi nggak yang mau bertanya? Ya, Dipa. Hewan apa lagi yang mengalami metamorfosis sempurna? Ya, hewan yang mengalami metamorfosis selain kupu-kupu, katak, dan apa tadi? Nyamuk. Nyamuk itu ada lebah, semut, kumbang, dan masih banyak lagi. Oke, sudah ada lagi mau bertanya? Tidak? Sudah paham semua? Sudah. Setelah sudah paham, anak-anak, Ibu bagi kelompok ya. Kelompoknya masih sama seperti kemarin saja ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan itu kelompok 4. Nah, ini akan Ibu bagikan lembar tugas kelompoknya. Ini anak-anak gunting ya. Setiap kelompok berbeda-beda hewan metamorfosisnya ya. Digunting kemudian ditempel. Sudah bawa gunting semua? Sudah. Untuk lem nanti Ibu bagikan lem. Kalau ada yang kurang paham, nanti bisa tanyakan kepada Ibu ya. Ini untuk kelompok 1. Pinjam temennya ya, nanti bikin. Kelompok 2. Kelompok 3. Ini kelompok 3 guntingnya ada 2 ya? Ibu pinjam 1. Nih kelompok 2 tidak bawa gunting. Dan ini untuk kelompok 4. Ya, jangan lupa nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompok ditulis. Nanti kalau sudah selesai, anak-anak satu perwakilan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Nih lemnya. Tulis nama kelompoknya, jangan lupa lemnya. Lem glukol. Gitu. Sudah? Ini jangan lupa nama kelompoknya ya.
Nama kelompoknya ditulis. Ini sudah mulai dikerjakan? Ya, dikerjakan ya, digunting yang rapi sesuai dengan fasenya ya. Fase pertamanya apa, fase kedua apa, ketiga apa. Oh, ini dapat yang belalang ya? Iya, digunting. Ini lemnya, hasil lemnya. Sudah. Kalau ada yang kurang paham, boleh ditanyakan pada Ibu ya. Gimana? Kelompok 1, iya ini digunting. Yang rapi guntingnya. Kelompok 2 dapat apa? Iya dong, ditulis di sini di atasnya nama kelompoknya ditulis. Ya. Sesuai fasenya ya, sesuai nomor-nomornya. Jangan sampai salah. Udah, nggak apa-apa. Pelan-pelan, nah. Nggak usah terburu-buru. Pelan-pelan. Nih, sudah ditulis nama kelompoknya? Ini enggak usah diisi. Ini yang di belakangnya ini aja, yang ditempel ya. Ada 3 fase itu, jangan salah ya. Fase pertamanya apa, kedua, ketiga, jangan sampai tertukar ya. Ini kelompok 4, jangan sampai tertukar nak. Oke, kalau sudah nanti maju ke depan, presentasi ya perwakilan kelompoknya. Ada yang kurang paham boleh ditanyakan ya sama Ibu ya. Pelan-pelan aja, nanti sobek. Iya. Kata dewasa. Gak apa-apa, pelan-pelan dah, pelan-pelan. Nanti lemnya dipinggirin ya nak, nanti kena. Ayo tempelnya yang rapi. Sudah. Itu fase nomor berapa? 1 langsung jadi nyamuk ya nak. Salah dong, 1 telur dulu sayang. Telur dulu. Ya, ayo pelan-pelan, hati-hati. Telur dulu nah, pertama telur, apa tadi nyamuk? Setelah menjadi telur jadi apa? Jentik nyamuk, nah, gitu. Ayo, udah nggak apa-apa, pelan-pelan. Ini dapat apa ini? Kupu-kupu, iya ditulis bawahnya, fase apa itu? Oh iya, ditulis keterangan di bawahnya ya. Nah ini dilepas aja, nggak apa-apa. Pelan-pelan lepasnya. Ditulis bawahnya, misalnya telur ya. Ini udah ditempel. Ditulis ya nak, ini telur, itu apa lagi? Oke. Pelan-pelan aja, nggak usah terburu-buru. Gimana ini? Ditulis ya. Nanti di atasnya ini fase 1 ini apa, gambar apa, ditulis gambar. Misalnya dia gambar telur, ditulis telur ya. Ayo ditempel. Nanti 1 perwakilan maju ke depan ya. Presentasi hasil diskusi kelompoknya. Kenapa Azam? Sudah? Ada yang kurang paham? Sedikit aja lemnya, nggak apa-apa.
Ini Azam. Gak kan cuma baca Azam. Sudah? Mana tadi? Nah, iya. Dikit aja lemnya nggak apa-apa. Nanti kalau sudah lemnya dikumpulin ibu aja, biar nggak kena bajunya. Ini ya, udah ya? Sudah. Ditulis keterangannya ya. Ya boleh, boleh. Yang sesuai ya gambarnya. Kelompok 4 sudah? Sudah. Lemnya ibu ambil aja ya, biar nggak kena bajunya. Ini kelompok 3 sudah? Sudah. Ibu ambil ya, biar nggak kena baju. Nyamuk muda. Ya, nyamuk muda. Sudah semua? Sudah. Kelompok 2 gimana? Sudah apa belum? Belum. Oke, pelan-pelan aja, nggak apa-apa, waktunya masih lama. Nggak usah terburu-buru ya. Nanti perwakilan satu kelompoknya maju untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Gimana kelompok 2? Apalagi yang belum? Maju nanti, ucapkan salam, sebutkan namanya, asal kelompoknya. Ini belum ditulis, nak. Ini udah tulis seluruh. Ini apa? Berudu. Berudu ini apa ini? Berudu berekor. Kata muda. Ini kata dewasa. Belum ditempel ini? Belum. Maju ya. Apa nak? Apa? Ya, nah, perwakilan satu kelompok ya, maju ya. Sudah selesai? Sudah? Gimana kelompok 2? Masih ada yang sulit lagi? Tinggal nulis ya. Oh ya. Ini belum ditulis. Berudu apa itu? Berudu berekor, Reza. Ini sudah kelompok 1 sudah. Ya. Sudah semua? Sudah. Kelompok 2 gimana tadi sudah? Sudah. Kalau gitu siapa yang mau maju duluan? Kelompok 1 udah siap maju belum? Sudah. Ayo perwakilan kelompok 1 maju. Kelompok 1 perwakilan. Ayo, nggak apa-apa nak. Ayo maju, nggak apa-apa. Kelompok 1 belum siap. Sudah. Kelompok 4 dulu. Kalau kelompok 1 belum siap, yuk kelompok 4 dulu. Kelompok 4 dulu maju. Salam dulu, ucapkan nama dan asal kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya perwakilan dari kelompok 4, anggota Najwa Intan Andista Reparita. Di sini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis kupu-kupu. Pertama menjadi telur, kedua menjadi ular atau larva, ketiga menjadi pupa atau kepompong, keempat menjadi imago atau kupu-kupu dewasa. Ya. Gimana yang lainnya? Sudah benar belum ini hasil kelompok 4? Sudah. Iya, metamorfosis pada kupu-kupu. Yang pertama apa? Telur. Yang kedua? Ulat atau larva. Yang ketiga? Kepompong. Yang keempat? Kupu-kupu. Ini termasuk metamorfosis apa? Sempurna. Oke. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 4. Dapat nilai 100. Oke. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau maju? Kelompok 2. Ayo Azam maju. Salam dulu Zam. Salam. Sebutkan yang serius. Ayo. Saya akan menjelaskan metamorfosis dari kelompok 2, anggota Hafiz Gibran Adam Latif Reza. Ya. Metamorfosis kata 1 telur, 2 berudu, 3 berudu berekor, 4 katak muda, 5 katak dewasa. Gimana anak-anak? Benar apa tidak hasil dari kelompok 4? Benar, iya benar. Hasil dari kelompok 4 ini metamorfosis ke kelompok 3, kelompok 2 ya, maaf ya salah. Ini apa? Metamorfosis pada katak. Apa yang pertama? Telur. Yang kedua? Berudu. Yang ketiga? Berudu berekor. Yang keempat? Katak muda. Yang kelima? Katak dewasa. Benar nggak jawaban temannya ini? Benar. Oke, 100 untuk kelompok 2. Kasih tepuk tangan. Nah, selanjutnya kelompok 3 dan kelompok 1 nih, mau siapa duluan yang maju? Kelompok 3, ayo Nanda maju Nanda. Ayo Nanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 3. Nama kelompok Dwi, Dinda, Nanda, Rehan, Fadil, Tando. Ya, apa? Dapat apa nih kelompok 3? Belalang. Metamorfosis belalang. Apa tuh? Yang ke-1 adalah telur, kedua nimfa atau belalang muda. Yang ketiga? Yang ketiga imago atau belalang dewasa. Iya, gimana yang lainnya? Benar atau tidak? Benar ya? Benar, iya. Ini metamorfosis terjadi pada apa? Hewan apa? Belalang. Termasuk metamorfosis sempurna atau tidak sempurna? Tidak sempurna. Yang pertama telur. Yang kedua belalang muda. Yang ketiga belalang dewasa. Gimana? Benar atau tidak jawaban temannya? Benar. 100 untuk kelompok 3. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan duduk Nanda. Yuk, terakhir kelompok 1. Salam dulu ya Dapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dapi dari Saya dari perwakilan kelompok 1, anggota Diva, Rizky, Ayunda, Davi, Cinta. iya. Selanjutnya apa? Yang ke-1 telur, kedua bintik-bintik, ketiga nyamuk muda, keempat nyamuk dewasa. Oke, ini Dapi dapat metamorfosis pada hewan apa kelompoknya? Nyamuk, iya. Kelompok 1 dapat metamorfosis pada nyamuk. Ini ada yang pertama apa? Telur. Yang kedua? Jentik. Yang ketiga? Nyamuk muda. Yang keempat? Nyamuk dewasa. Oke, kasih 100 untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangannya. Oke, masih semangat semua anak-anak? Tepuk semangat dulu kalau gitu. Tepuk semangat. Dan.
Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Sah. Aha aha. Nah. Aha aha. Nah. Aha aha. Sehat. Oke. Kalau begitu sekarang tadi anak-anak sudah paham semua ya tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Sudah paham semua? Kalau gitu sekarang ibu yang mau bertanya. Coba siapa yang bisa menjawab? Metamorfosis tadi dibagi menjadi berapa? Dua. Apa aja? Sempurna dan tidak sempurna. Selanjutnya, metamorfosis sempurna ada berapa tahap atau berapa fase? Berapa, Rehan? 4. Kalau metamorfosis tidak sempurna? 3 perubahan atau 3 tahap. Oke. Siapa yang bisa mencontohkan contoh metamorfosis sempurna? Hafiz? Contoh hewan yang metamorfosis sempurna? Iya, katak. Selanjutnya apa lagi? Kupu-kupu. Selanjutnya apa lagi? Nyamuk. Dan masih banyak lagi. Yang kedua, metamorfosis tidak sempurna. Contoh hewannya apa? Apa? Capung. Apa lagi, Dwi? Belalang. Apa lagi terus? Kecoa. Ada kecoa, belalang, dan apa? Kecoa, belalang, capung. Oke. Sudah paham semua anak-anak? Sudah paham belum, Hafiz? Sudah, benar. Benar, iya. Metamorfosis itu siklus perubahan biologis ya. Jadi dia dari satu tahap ke tahap berikutnya itu ada 2. Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dia mengalami 4 tahap ya, dan perubahannya juga drastis ya, dan sangat berbeda ya. Perubahannya itu sangat berbeda. Sedangkan perubahan metamorfosis tidak sempurna, perubahannya 3 fase atau 3 tahap dan juga tidak terlalu drastis perubahannya ya. Tidak terlalu berbeda jauh dengan yang aslinya. Nah, kemudian contoh hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada kupu-kupu, nyamuk, katak, apalagi kumbang, lebah, ya, masih banyak lagi lain-lainnya. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna ada kutu, kecoa, terus apa lagi, Pi? Capung. Apa lagi? Belalang. Oke. Sudah. Sekarang Ibu akan membagikan soal lembar evaluasi. Ibu mau lihat sudah seberapa paham anak-anak pembelajaran hari ini. Ya, ini tugas mandiri ya, Nak. Dikerjakan, ditulis namanya. Nanti kalau sudah dikumpulkan. Ini kelompok 2. Ada berapa orang ya? 5 orang ya. Nih, 1 orang. 1 orang 1 ya, Nak. Sini aja. Kalau situ. Diisi ya sayang. Nih, udah pas. Ada yang kurang? Diisi. Nih. Ini Nando yang ini aja, Nando. Nah, ini Rehan, diisi ya, Nak. Jangan lupa ditulis nama. Itu ada nomor absen, diisi. Ya. Diisi ya. Ya. Ada yang kurang paham? Nanti Ibu ke sana. Apa, Rehan? Ya? Iya, nomor 1 dan 2. Nggak tahu nomor absennya ya, sudah kosongkan aja, nanti Ibu yang lihat di depan.
Tulis namanya aja ya, jangan lupa ya. Nah, ini gambarnya ini nomor 1-an, ini nomor 2 ada 2 pertanyaan. Ada yang mau ditanya? Tidak. Sudah paham ya? Kalau sudah, boleh dikumpulkan ke depan ya, sambil mengumpulkan tugas kelompoknya tadi. Tulisannya jangan lupa yang rapi, supaya enak dilihat dan mudah untuk Ibu baca juga ya. Ya, per orang nggak apa-apa. Nih, dikumpulkan. Oke, Rehan sudah selesai ya? Oh iya. Ya. Sudah dikumpul semua? Reza udah belum? Reza belum? Oh ya, Ibu tungguin, nggak apa-apa, Za, pelan-pelan saja. Kenapa? Kenapa Gibran? Hati-hati Gibran. Coba sekarang Ibu mau lihat, Ibu koreksi dulu ini hasil kerja kalian ini. Ini ada Reza Putra, Ulat, Kepompong. Oh iya, kupu-kupu. Oh Najwa, ini masih salah Najwa. Fase yang merugikan tanaman. Fase apa? Iya, fase larva atau ulat. Yang kedua, fase yang dapat menguntungkan tanaman, yaitu fase apa? Fase imago atau fase kupu-kupu. Najwa masih salah ya nak? Nggak apa-apa, nanti besok dibenarkan lagi. Nah, Rita sudah benar 100. Ulat dan kupu-kupu, iya semuanya sudah benar. Oh iya Intan, ulat memakan daun dan tanaman, ya benar. Ya anak-anak, ini semua jawabannya sudah benar. Cuman ini tulisannya masih kurang rapi ya, kurang rapi. Dirapikan lagi tulisannya ya, supaya enak dilihat dan mudah untuk dibaca. Sepertinya anak-anak sudah mulai capek ya. Mulai capek. Oh, Fadil belum, maaf ya nak. Oh, punya Ananda dan Fadil. Oh iya, maaf ya. Ketinggalan kalian berdua. Ini, Fadil masih salah nak. Fase yang merugikan tanaman, larva. Oh, larva atau ulat benar ya Dil. Oh, maaf ya Dil, ibu yang salah. Fase yang dapat menguntungkan, imago. Iya, imago atau kupu-kupu dewasa. Ya, Nanda juga sudah benar. Fadil, tulisannya diperjelas lagi ya Dil. Ini kurang ya Dil. Ini jadinya kupu-kup ya, bukan kupu-kupu, tapi kupu-kup. Oke, Fadil, diperjelas lagi ya Dil tulisannya. Nah, anak-anak kayaknya sudah pada capek ya mengerjakan tugas dari tadi. Coba kita berdiri dulu, kita ice breaking dulu. Ya, taruh situ dulu Zam, nanti Ibu ambil. Oke, siap? Oke, biar tambah semangat, biar hilang capeknya. Yo. Ayo tangannya.
Ayo Reza. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. Ayo tangannya ke depan. Cukup ya? Oke, cukup. Oke, sudah semangat lagi belum? Sudah. Jadi anak-anak, kesimpulan dari pelajaran kita hari ini adalah kita sudah belajar tentang metamorfosis. Metamorfosisnya dibagi menjadi dua, yaitu apa? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna dibagi menjadi 4 tahap, sedangkan tidak sempurna menjadi 3 tahap. Nah, sudah itu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna ada nyamuk, kupu-kupu, katak, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang tidak sempurna, apa tidak sempurna? Belalang, capung, kecoa, kutu, dan masih banyak lagi ya. Nah, jadi sudah paham semua kan kita belajar hari ini? Sudah. Oke, jadi kita sudah belajar tadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tadi tahapan metamorfosis pada kupu-kupu ada telur, kemudian apa? Larva, kemudian pupa atau kepompong, kemudian kupu-kupu dewasa. Kalau pada katak tadi apa katak? Pertama telur, berudu berekor, katak muda, katak dewasa. Oke, sudah itu tadi nyamuk. Kalau nyamuk, fase pada nyamuk telur, bintik nyamuk muda, nyamuk dewasa. Oke, ada 4 kali perubahan atau 4 kali fase. Sedangkan sekarang metamorfosis tidak sempurna apa tadi? Belalang. Apa belalang? Pertama apa? Telur. Sesudah telur apa? Belalang muda. Setelah belalang muda? Belalang dewasa. Setelah belalang dewasa? Sudah selesai. Iya, dia ada 3 fase atau 3 tahap. Kemudian kecoa tadi apa? Fasenya kecoa. Pertama apa? Telur. Kedua? Kecoa muda. Kemudian? Kecoa dewasa. Ya. Kecoa dewasa. Nah, kemudian sesudah itu sudah kecoa tadi, ya, sudah kecoa tadi apa lagi tadi? Belalang. Kalau belalang apa? Fasenya pada belalang? Telur. Sudah telur apa? Nimfa. Sudah nimfa? Imago nimfa, belalang muda atau nimfa tadi, imago belalang dewasa. Iya. Sudah, jadi kita sudah belajar hari ini. Selesai pelajaran hari ini,
Ibu ada tugas untuk kalian, tugas PR di rumah ya, dikerjakan di rumah bersama kedua orang tua, anak-anak memperhatikan hewan yang ada di sekitar kalian ya, hewan yang mengalami metamorfosis yang ada di sekitar rumah kalian. Biasanya di sekitar rumah ada hewan apa aja? Kupu-kupu ada, apalagi? Yang serangga Reza, yang serangga nak. Apalagi? Belalang ada? Ada. Nyamuk, iya itu kalian amati ya. Kalian amati di rumah minggu depan ibu kalian kumpulkan pada ibu ya. Nah, sudah? PR-nya sudah? Sudah. Kemudian ini ibu ada tugas refleksi. Tugas refleksinya anak-anak tulis ya. Ini kalian ekspresikan pembelajaran kalian hari ini. Ini yang pertama ada senyum. Ini sinis ya. Berarti sinis ini datar, biasa aja. Yang keempat ini cemberut. Yang kelima ini bosan. Ya. Kalian boleh checklist mana yang mengungkapkan perasaan kalian. Jangan lupa dikasih nama di bawahnya. Dan ini ada 3 pertanyaan. 3 pertanyaan ini dijawab ya. Oke, Ibu bagikan satu-satu. Iya. Apa nak? Nggak apa-apa. Sama sayang. Ini punya Nando ya, Ndo. Ini punya Nando. Diisi sayang, ya. Di checklist mana yang mengungkapkan perasaan kalian. Nih. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ayo diisi Dapi. Di checklist ya, Ibu nggak lihat deh, Ibu duduk di sini. Kalian ungkapkan perasaan kalian. Ya. Kalian tulis di situ. Ya, pelan-pelan aja, nggak apa-apa. Waktunya masih lama. Pelan-pelan aja, nak. Ya, diperiksa lagi Rehan. Diperiksa lagi ya. Waktunya masih lama, nak. Pelan-pelan aja. Capek Gibran? Sudah, pinter ya.
Sudah? Ya. Sudah, yang sudah boleh dikumpulkan. Ya, terima kasih. Sudah? Belum? Ayo yang lainnya. Sudah ya. Sudah? Sudah dikumpul semua? Oh itu ada yang belum. Yuk, Ibu tungguin nggak apa-apa. Ini sambil Ibu bacakan ya. Ini punya Nanda. Dia senang belajar metamorfosis. Kesulitan yang dialami oleh Nanda, maju menjelaskan diskusi kelompok. Kenapa Nanda? Kesulitannya kan maju tadi kan sudah membaca grogi. Oh iya, ini Rifki tidak ada kesulitan sekalipun dan senang Rifki belajar hari ini. Terima kasih Rifki. Ini Rehan senang, tidak ada kesulitan. Ini siapa? Fadil. Senang, nggak bisa nulis. Kesulitan Fadil, belum bisa menulis. Fadil belajar lagi ya nak, menulis ya. Biar bisa nulis. Oke Fadil. Dan ini Davi senang sekali. Kesulitannya tidak ada. Ini Sinta senang, tidak ada kesulitan. Ini punya Aditya Ahmad Fikri ya. Emotnya yang datar. Kenapa Adit? Kok bosan Adit ya? Bosan Dit, kenapa bosan? Ya, selanjutnya ini punya Azam. Gibran. Oh, Gibran ini senyum, senang. Hafiz senang. Di checklist aja sayang. Latif Akmal El Azam senang, tidak ada kesulitan. Reza Putra senang. Diva senang. Ayunda senang. Happy banget bisa belajar bersama Bu Dwi. Oh ya, terima kasih Ayunda. Ya, Dinda senang saat mengerjakan tugas. Adista juga senang. Oh ya. Reva senang. Ya, sabar ya nak. Reva, Rita, dan Adista sabar ya sayang. Intan juga ya sabar ya Tan. Nazwa juga. Dwi Aryani senang. Nando juga senang. Alhamdulillah hari ini anak-anak semuanya senang belajar tentang metamorfosis. Alhamdulillah senang. Nah, jadinya kita sudah belajar tentang apa tadi? Metamorfosis. Ada dua tahap. Ada dua tahap metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna tadi apa? Nyamuk. Lanjut lagi. Kalau tidak sempurna, iya, kecoa, belalang. Kalau metamorfosis sempurna ada 4 tahap perubahan yang sangat drastis. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, dia 3 tahap yang tidak terlalu drastis, tidak terlalu berbeda-beda. Nah, PR-nya tadi sudah? Sudah. Nah, hewan tadi kupu-kupu. Kupu-kupu pertama yang menjadi apa? Telur. Kemudian ulat. Kemudian kepompong. Kemudian kupu-kupu dewasa. Kalau katak telur, berudu, berekor, katak muda, katak dewasa.
Kalau yang belalang tidak sempurna, belalang. Telur, belalang muda, dan belalang dewasa. Jangkrik. Jangkrik gimana? Jangkrik tidak sempurna. Pertama telur, jangkrik dewasa. Oke. Ini sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Yuk, sekarang anak-anak kita berdoa sebelum pulang ya. Ya, berkemas-kemas dulu. Jangan lupa PR-nya ya nak, PR-nya minggu depan dikumpulkan. Najwa berdoa, ketua kelas dipimpin. Beri salam kepada ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di jalan pulang nanti hati-hati ya, dan langsung pulang sampai di rumah istirahat ya. Jangan lupa tugas PR-nya dikerjakan. Ya, kelompok 1 boleh pulang. Kelompok 2. Kelompok 3. Ayo yang rapi, yang rapi. Jangan lupa di rumah istirahat, jangan banyak main. Kelompok 4. Salam. Waalaikumsalam.